Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Susanti. Saya dari kampus STKIP Muhammadiyah Marubungo, Parodi PGSD Mandiri 4E. Baiklah, di sini saya ingin mempraktekkan atau mensimulasikan cara mengajar yang saya buat di FPP saya, guna memenuhi tugas mata kuliah IPS atau ilmu pengetahuan sosial. Baiklah, di sini saya menggunakan buku panduan yaitu Hidup Rukun tema 1. Di buku ini saya akan menjelaskan tentang hidup rukun di masyarakat yaitu subtema 4. Baiklah, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian yang sedang belajar tentang ini. Assalamualaikum anak-anak. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Apakah sehat? Alhamdulillah. Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi umur panjang. Amin. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu, yaitu dipimpin oleh ketua kelas. Kepada ketua, Ibu persilakan. Amin. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai memasuki pembelajaran, Ibu absen terlebih dahulu ya. Hadir semua ya anak-anak. Iya, semoga kita selalu diberi kesehatan dan selalu hadir dalam mengikuti pembelajaran. Baiklah anak-anak, kalian buka subtema keempat yaitu hidup rukun di masyarakat, pembelajaran 1, halaman 142. Apakah sudah? Baik, di sini Ibu akan bacakan. Ibu mohon kepada kalian untuk mendengarkan. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat bagi anak-anak. Baiklah, akan Ibu bacakan. Tolong didengar ya. Membuang sampah di tempat sampah. Udin selalu menjaga kebersihan. Sampah-sampah yang berserakan dibuang di tempat sampah. Sebaliknya, Badu tidak menjaga kebersihan rumah. Badu membuang sampah ke dalam got. Di sini kita tidak boleh menjadi seperti Badu ya, yang suka membuang sampah sembarangan, karena itu bisa mengakibatkan banjir. Terus tergenangnya air di got bisa menyebabkan bau atau kita bisa sakit. Yang patut kita contohkan di sini yaitu Udin, karena Udin selalu menjaga kebersihan. Karena kebersihan itu pangkal sehat ya. Jadi jangan seperti Badu yang suka membuang sampah ke dalam got atau membuang sampah sembarangan. Terus akan Ibu lanjutkan. Buang saja sampahmu ke dalam got dekat rumah, ajak Badu kepada Udin. Tidak mau nanti air got menjadi tergenang dan bau, jawab Udin. Di sini Badu membuang sampah ke dalam got, tetapi dicegah oleh Udin karena katanya bisa membuat air got menjadi tergenang dan bau. Selanjutnya, Badu menyadari bahwa perbuatannya tidak baik. Ia minta maaf kepada Udin. Badu juga berterima kasih kepada Udin karena sudah mengingatkan agar tidak membuang sampah sembarangan. Ya, kesimpulannya, Badu menyadari bahwa perbuatannya itu tidak baik karena
seperti tadi yang ibu jelaskan tadi, karena itu bisa menyebabkan air tergenang dan menjadi bau, makanya itu yang menyebabkan terjadinya banjir tadi, atau bisa membuat kita menjadi sakit atau demam berdarah lebih tepatnya. Jadi di sini Badu meminta maaf kepada Udin. Terus Badu juga berterima kasih kepada Udin karena telah mengingatkannya agar tidak membuang sampah sembarangan. Terus semoga apa yang ibu sampaikan tadi bisa dimengerti ya. Apakah ada yang tidak mengerti? Jika tidak mengerti silakan angkat tangan. Jika sudah mengerti, alhamdulillah. Boleh ibu lanjutkan? Ya, kita lanjut halaman 149, pembelajaran kedua. Di sini adalah bacalah percakapan di bawah ini dengan percaya diri. Di sini kan ada percakapan antara Udin dan Edo. Ibu ingin kalian berpasang-pasangan membaca ini. Terus nanti ada pertanyaan yang akan ibu tanyakan kepada kalian. Silahkan dibaca ya. Baik, jika sudah, ibu akan bertanya. Jawab. Semoga apa yang ibu tanyakan bisa kalian jawab dengan benar. Di sini akan ibu bacakan pertanyaannya. Yang pertama, apakah gotong royong diperlukan di dalam masyarakat? Iya, itu sangat perlu karena hidup rukun di masyarakat sangat perlu, yaitu dengan adanya gotong royong tadi, kerja bakti, atau saling tolong menolong, itu sangat perlu agar terjadinya kerukunan di dalam masyarakat. Yang kedua, apakah terdapat kalimat penolakan pada teks percakapan di atas? Iya, ada, karena di sini membersihkan got itu adalah pekerjaan sangat berat bagi mereka yang anak-anak masih kecil. Jadi mereka sepakat untuk mengajak warga masyarakat untuk bergotong royong secara bersama agar pekerjaannya menjadi lebih ringan. Itulah yang dinamakan hidup rukun di masyarakat, yaitu saling bekerja sama, bergotong royong, atau kerja bakti tadi, saling tolong menolong. Baik, ibu akan lanjutkan, yaitu halaman 156, pembelajaran ketiga. Baik, di sini akan ibu bacakan. Ibu harap kalian bisa mendengarkannya dengan baik, tidak ada yang ribut ya. Kita saling di sini juga saling bekerja sama. Ibu membaca, kalian mendengarkan. Baik, akan ibu bacakan. Warga di lingkungan rumah Udin sedang bergotong royong. Ibu-ibu menyiapkan makanan dan minuman. Anak-anak ikut membantu. Ada anak yang membantu membersihkan sampah, ada juga anak yang membantu menyajikan makanan. Semua tampak rukun dan gembira. Di sini kan ada gambarnya. Anak-anak memberi makanan, ibu-ibunya bergotong royong, begitupun juga dengan bapak-bapaknya. Inilah dinamakan hidup rukun di masyarakat, yaitu saling menolong atau saling membantu, bergotong royong. Ibu akan tanyakan kepada anak-anak, apakah kegiatan gotong royong yang pernah kalian lakukan di lingkungan rumah? Iya, ini bisa itu ya, itu termasuk kegiatan gotong royong. Contohnya ibu contohkan seperti bergotong royong membersihkan halaman rumah, atau disuruh PRT membersihkan lingkungan rumah, yang ibu-ibu menyapu, membersihkan, mengepel, mengelap, sedangkan bapak membuat pagar, membersihkan
membersihkan got-got. Sedangkan anak-anak seperti ini tadi yaitu memberikan makanan, memberikan minuman, menawarkan minuman dan makanan kepada tetangga-tetangga atau masyarakat sekitar. Itulah dinamakan dengan hidup rukun dalam masyarakat. Selanjutnya yaitu buka halaman 163. Perhatikan gambar percakapan di bawah ini. Baik, akan Ibu bacakan. Kalian menjawab pertanyaan yang akan Ibu tanyakan. Baiklah, akan Ibu bacakan. Yang pertama kita sebut saja yang bagian A, yang kedua bagian B. Yang bagian A-nya, ayo kita ikut bergotong royong membersihkan lingkungan. Tidak mau, aku malas, bekerja bakti itu melelahkan. Sedangkan yang B, ayo kita ikut bergotong royong membersihkan lingkungan. Maaf, saya tidak bisa ikut bekerja bakti karena ada keperluan mendadak. Di sini pertanyaannya, menurut kalian manakah kalimat penolakan yang dapat menjaga kerukunan? Yang mana? Iya, benar. Itu yang bagian B, karena di sini dia menggunakan kata maaf, terus dia mengatakan saya tidak bisa bekerja bakti karena ada keperluan mendadak. Karena dari kalimat itu juga teman yang menanyakan juga tidak merasa sakit hati dan juga mengerti apa alasan seseorang tersebut tidak bisa ikut bergotong royong. Itulah dinamakan kalimat penolakan yang dapat menjaga kerukunan antar masyarakat atau antar teman. Sedangkan yang pertama tadi, tidak mau, aku malas, bekerja bakti itu melelahkan. Dari kalimat itu itulah yang dinamakan kalimat tidak bisa menjaga kerukunan karena terlalu kasar atau cuek, sehingga itu bisa menyebabkan teman menjadi sakit hati atau baiklah, kita lanjutkan lagi ke pembelajaran ke-6 halaman 175. Di sini ada dongeng. Ada dongeng. Ibu akan membacakannya agar anak-anak bisa lebih bersemangat lagi. Ibu mohon tolong dengarkan ya, dengarkan dengan baik-baik. Ibu akan bacakan kisah JJ si jerapah. Di padang rumput yang luas hiduplah sekelompok jerapah. Ada jerapah bernama JJ dan Jojo. JJ bersifat sombong karena merasa tubuhnya paling tinggi. Jojo bersifat baik hati, tubuhnya tidak terlalu tinggi. Pada suatu hari, kakek jerapah meminta tolong pada JJ dan Jojo. Kakek jerapah meminta tolong diambilkan daun segar. Namun JJ menolak, tidak mau kek, saya sedang repot. Jojo dengan sekuat tenaga mengambil daun segar untuk kakek jerapah. Suatu hari, JJ mendapat kesulitan. JJ jatuh, kakinya terjepit bebatuan. Teman-teman hewan lain tidak tega melihat JJ kesulitan. Mereka menolong JJ. Akhirnya, JJ sadar bahwa saling menolong antar teman itu penting. Jadi kesimpulannya di sini, jangan terlalu sombong dengan kesempurnaan yang kita miliki. Di sini juga kita harus saling tolong menolong. Jika kita menolong teman kita dalam keadaan kesulitan, maka suatu saat kita kesulitan, teman juga menolong kita. Jadi di sini kita harus mencontohkan, yaitu sebagai Jojo harus memiliki sifat baik hati juga tolong menolong. Baiklah, kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu
contoh dari hidup rukun di masyarakat, yaitu yang pertama saling tolong menolong, menjaga silaturahmi antar tetangga, masyarakat, terus saling tegur sapa saat berpapasan atau bertemu. Bagi kita yang anak-anak atau yang muda darinya, kita wajib mengucapkan salam atau bertegur sapa karena kita yang lebih kecil. Terus seperti tadi, kerja bakti, gotong royong. Nah, itu contoh dari hidup rukun dalam bermasyarakat. Selanjutnya yaitu manfaat dari hidup rukun di masyarakat, itu menjalin kerukunan antar sesama teman, sesama warga, sesama tetangga, yaitu sesama masyarakat sekitar. Terus saling tolong menolong antar sesama. Selanjutnya contoh dari hidup rukun di masyarakat itu tadi, yang lebih jelasnya yaitu menjenguk teman kita sedang sakit, atau saling membantu. Itulah contohnya. Baik, hanya itu yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian, bisa dimengerti. Nah, sebelum Ibu mengakhiri, kalian buka yang tadi halaman 164. Di sini ada pertanyaan. Ibu minta kepada kalian untuk membuat satu cerita tentang kegiatan gotong royong. Contohnya bisa di rumah atau di sekitar rumah. Terus nanti kalian ceritakan kepada di depan kelas, secara percaya diri. Gak apa-apa salah, asal mencoba. Baik, hanya itulah dapat Ibu sampaikan. Lebih kurangnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum.